Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HPLC ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Sekarwangi Kurota Ayun dari kelas XKAA ingin menjelaskan pengertian dari High Performance Liquid Chromatography atau biasanya disebut HPLC. Kromatografi cair berperforma tinggi atau High Performance Liquid Chromatography merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fasa cair dan zat padatnya merupakan fasa diam atau stasioner. Teknik ini sangat bermanfaat untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus, karena setiap senyawa mempunyai afinitas selektif antara fasa diam tertentu dan fasa gerak tertentu. Dengan bantuan detektor serta integrator, kita akan mendapatkan kromatogram memuat waktu lambat serta tinggi puncak suatu senyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Cahyani. Saya dari kelas Kimia Analisis A. Saya nomor absen 30. Saya mewakili dari nomor kelompok 5 untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang jenis-jenis HPCL, kegunaan HPCL, kelebihan HPCL, dan kekurangan HPCL. Oke. Jenis-jenis HPCL. Pertama, kromatografi absorpsi. Dalam prinsip ini diketahui dalam kromatografi kolom yang digunakan dengan fase diam silika gel atau aluminium. Meskipun demikian, kromatografi ini 90% itu menggunakan fase diam gitu. Terus yang kedua, kromatografi terikat. Kebanyakan silika itu adalah modifikasi antara secara kimiawi dan atau fase fase terikat gitu. Dan untuk memodifikasinya itu sampai saat ini itu menggunakan hidrokarbon nonpolar seperti oktadesililiana, terus oktasililiana dan vanil. Kalau kebanyakan itu sekarang itu menggunakan oktadesililiana atau dengan kata lain itu ODS atau C18. Dan untuk pemisahannya itu masih menggunakan fase gerak gitu. Terus ketiga, kromatografi penukaran ion. Penukaran ion ini menggunakan fase diam yang dapat menyebabkan pemisahan kation dan anion. Dan yang paling luas, yang paling banyak digunakan itu pemisahannya masih menggunakan air gitu. Itu pun tergantung pada kadar garam total atau kekuatan ikonik fase gerak. Terus kromatografi pasangan ion. Kromatografi pasangan ion ini dapat digunakan untuk pemisahan ikonik dan sampel dan mengatasi masalah yang melekat pada metode penukaran ion. Terus kelima, kromatografi eksklusif ukuran. Biasanya kromatografi eksklusif ukuran ini biasanya juga disebut dengan pemisah gel yang digunakan untuk memisahkan atau menganalisis senyawa dengan berat molekul kurang dari 2000 Dalton. Fase diam ini juga yang digunakan dapat berupa silika atau polimer yang bersifat porus atau berdifusi lewat fase diam gitu. Terus yang keenam, kromatografi afinitas.
eh, pemisahan terjadi dikarenakan biokimiawi yang sangat spesifik gitu. Fase diamnya itu mengandung gugus molekul yang hanya dapat menyerap suatu sampel tertentu, dan itu pun jika kondisi yang terkait dengan muatan dan sterik gitu. Terus ya lanjut, beberapa kegunaan dari HPCl. Kegunaan dari HPCl itu, pertama, HPCl dengan prinsip kromatografi kolom itu banyak digunakan di industri farmasi. Terus yang kedua, itu zat-zat yang berbeda kepolarannya itu dapat dipisahkan dengan HPCl tergantung berdasarkan partisi cair gitu. Terus yang ketiga, asam nukleat itu dapat dipisahkan lewat penukaran ion yang dikombinasikan dengan butiran berlapis zat berpori gitu. Butiran berlapis zat berpori. Terus yang keempat, seperti morfin, heroin, dan semacamnya itu dapat dipisahkan menggunakan zat enzim seperti SPAX dan PAX gitu. Terus yang kelima, itu dapat memisahkan vitamin yang terlarut dalam air. Terus yang keenam, digunakan untuk menentukan berat molekul polimer dan masalah biokimia. Terus yang ketujuh, terakhir itu dapat digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi suatu senyawa. Dan kelebihan HPCl. Yang pertama itu mampu memisahkan molekul dan memisahkan suatu molekul itu dari suatu senyawa itu dengan daya yang tinggi. Terus yang kedua itu dapat menghindari terjadinya dekomposisi atau perusakan. Terus yang ketiga itu dapat digunakan dengan berbagai detektor ya. Dapat digunakan dengan berbagai detektor. Terus yang keempat, kolomnya itu dapat digunakan kembali. Terus yang kelima, waktu analisisnya yang cepat. Terus singkat, maksudnya cepat, singkat gitu. Terus yang keenam, HPCl itu dapat digunakan untuk mengisolasi zat yang mudah menguap atau zat yang tidak stabil gitu. Terus yang ketujuh, itu dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya. Terus yang kedelapan itu, teknik HPCl itu dapat dilakukan pada suhu kamar gitu. Terus kekurangan HPCl. Pertama, kekurangan HPCl itu harganya itu cukup mahal. Jadi untuk sebuah HPCl itu harganya cukup mahal gitu. Terus yang kedua, sering sering adanya suatu larutan larutan yang tertinggal gitu pada injektornya. Terus yang ketiga itu harus sering dicuci karena mudah tertutupi oleh kotoran. Itu hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika mungkin kurang lancar, terus perkataan saya juga mungkin tidak bisa, maksudnya seperti mungkin belum yang terbaik gitu ya Bu, maksudnya kurang baik gitu. Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Raska Fitrianta. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja HPLC. Pada dasarnya, prinsip kerja HPLC sama dengan kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Yang membedakan adalah fasa diam yang digunakan pada HPLC memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga luas permukaan besar, sehingga keseimbangan antar fasa menjadi lebih baik dan efisien.
Pada HPLC, tekanan yang tinggi menyebabkan fasa gerak dapat bergerak lebih cepat sehingga difusi menjadi sekecil-kecilnya. Ukuran butir kecil pada fase diam dan tekanan yang tinggi pada fase gerak pada kromatografi kolom cair secara teori akan menghasilkan pemisahan yang sebaik-baiknya. Injeksi sampel seluruhnya dilakukan secara otomatis sehingga tidak bisa mengetahui yang terjadi pada keadaan tingkat dasar. Karena proses ini meliputi tekanan, tidak sama halnya dengan kromatografi gas. Waktu retensi, waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk bergerak melalui kolom menuju detektor disebut sebagai waktu retensi. Waktu retensi diukur berdasarkan waktu di mana sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak yang maksimum dari senyawa itu. Senyawa-senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang berbeda pula. Untuk beberapa senyawa, waktu retensi akan sangat bervariasi dan bergantung pada tekanan yang digunakan. Karena itu akan mempengaruhi pada laju alir dari pelarut. Kondisi dari fase diam tidak hanya terbuat dari material apa, tetapi juga pada ukuran partikel. Komposisi yang tepat dari pelarut. Yang terakhir, temperatur pada kolom. Detektor. Metode umum yang mudah dipakai untuk menjelaskan yaitu penggunaan serapan ultraviolet. Banyak senyawa-senyawa organik terserap sinar UV dari beberapa panjang gelombang. Jumlah cahaya yang diserap akan bergantung pada jumlah senyawa tertentu yang melalui berkas pada waktu itu. Terakhir, interpretasi output dari detektor. Output akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak, di mana masing-masing puncak memiliki satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor dan menyerap sinar UV. Sepanjang Anda mengontrol kondisi kolom, dapat menggunakan waktu retensi untuk membantu mengidentifikasi senyawa yang diperoleh. Itu ada gambar segitiga warna hijau ya. Area yang berada di bawah puncak sebanding dengan jumlah X yang melalui detektor, dan area ini dapat dihitung secara otomatis melalui layar komputer. Area dihitung sebagai bagian yang berwarna hijau dalam gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosin Alfatmakita dari kelas X Kimia Analisis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatan HPLC. Efisiensi pemisahan kolom HPLC tidak hanya tergantung pada kualitas kolom, namun juga pada bagaimana kolom digunakan secara umum. Kolom yang sering digunakan adalah silika. Kestabilan mekanik yang besar sangat baik sifat permukaan fisikimia, berbagai ikatan kimia, dan kompatibel dengan berbagai pelarut organik. Berikut beberapa cara perawatan HPLC agar tetap dapat digunakan secara efisien. Yang pertama adalah stabilitas pH. Kolom HPLC yang stabil dengan rentang pH 2-8. Jika mengukur nilai pH, pengukuran harus dilakukan dalam media air sebelum mencampur eluen dengan pelarut organik. HPLC kolom dapat digunakan di luar rentang pH. Ikatan kimia baru yang memungkinkan penggunaan sampai pH 1 untuk beberapa fase diam. Fase stasioner didasarkan pada silika gel ultra murni yang juga digunakan untuk rentang pH yang lebih tinggi, sampai untuk pH 11. Tergantung pada sifat kimia pengubah yang digunakan dalam fase gerak. Basis besar seperti pirolidin tidak mampu menyerang permukaan silika dan oleh karena itu dapat digunakan pada pH lebih tinggi. Yang kedua adalah teknik stabilitas. Fase stasioner didasarkan pada silika secara mekanik sangat stabil, dikemas dalam kolom yang menunjukkan tidak ada batas tekanan dan dapat digunakan di lebih dari
40 MTA atau 600 PSI tanpa masalah. Tekanan menyebabkan guncangan penyaluran dalam kolom yang menghasilkan puncak membelah pada kromatograf. Yang ketiga adalah eluen. Penggunaan pelarut murni non-HPLC menyebabkan adsorpsi irreversibel dari kotoran pada kolom. Kotoran ini memblokir situs adsorpsi, mengubah selektivitas kolom dan mengarah ke puncak memisahkan di kromatogram tersebut. Yang terakhir adalah penyimpanan kolom. Untuk penyimpanan jangka pendek, kolom dapat disimpan dalam eluen yang digunakan dalam terakhir analisis. Yang kedua, untuk penyimpanan jangka menengah yaitu 2 hari selama akhir pekan, kolom harus dibilas dengan air yang murni untuk mencegah pertumbuhan mikrobia. Yang ketiga, untuk penyimpanan jangka panjang, silika kolom tersebut dapat disimpan dalam pelarut aprotik. Kandungan air tidak boleh lebih tinggi dari 50%. Yang terbaik adalah pelarut asetonitril. Sekian dari kelompok kami tentang HPLC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.